ho, ho! Merry Christmas! Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Natal yang tidak sama, Natal yang sangat spesial. Ketika kita merasakan kekhawatiran akan penyakit, akan wabah, akan penderitaan, tetapi Tuhan telah hadir untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Seorang anak telah lahir, namanya penasihat ajaib, Allah yang kekal aja damai. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini sebagai pengantar pada ibadah Natal pagi hari ini. Kebaktian Natal pada pagi hari ini, kita melihat satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta bumi langit dan segala isinya,
yang di dalam kasih dan kesetiaannya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, amin, amin. Kembali saya sapa Shalom. Puji nama Tuhan, sekalipun hari ini ketika kita biasanya merasakan berdesak-desakan, kadang-kadang penuh keringat karena gereja ini penuh sesak dengan jemaat Tuhan, tetapi hari ini kita diizinkan hanya sepersekian dari jemaat untuk hadir di rumah Tuhan. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat Natal, sukacita Natal dalam diri kita masing-masing. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan paduan suara untuk online dari anak-anak kita komisi sekolah minggu. Betapa guru-guru sekolah minggu boleh merencanakan hal yang sungguh indah ketika anak-anak kita yang masih kecil ini mau bersama-sama menyanyi secara virtual, dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana mereka bersukacita menyambut Natal dengan apa yang mereka miliki. Suara yang terindah untuk Tuhan. Pujian selamat hari Natal, selamat menyaksikan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sebetulnya mereka sangat rindu bisa bersama-sama hadir di tempat ini, tapi karena protokol kesehatan anak-anak hanya bisa melihat dan menyaksikan Natal virtual nanti sore. Sebagai dikasih Tuhan, mereka tetap bersukacita karena kehadiran Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyanyi Hai Siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga bahwa Yesus Kristus telah lahir pada hari ini.
kita bersyukur, kita masih diberi semangat, sukacita, menyanyikan pujian-pujian Natal yang terus bergema di seluruh dunia ini, bahwa hari ini Yesus Kristus telah lahir di kota Daud, membawa penebusan dan damai bagi kita semua. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi Santoso. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Maha Kudus. Bintang gemilang
jika kami mengingat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di sebuah tempat yang sunyi dan sepi di kanan domba di kota Bethlehem, Engkau lahir di sana. Para gembala datang mengunjunginya, sujud menyembah dan memuliakannya. Sebuah kenangan yang begitu indah, sebuah pembelajaran yang begitu nyata datang dari Allah sendiri. Itulah peristiwa Natal yang pada pagi hari ini pun boleh kami ingat kembali, boleh kami sambut dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah datang di tengah ketidakpastian. Pagi hari ini kami bersama-sama jemaat Tuhan telah siap untuk mendapatkan pelawanan dengan firman-Mu. Oleh karenanya, penuhkan setiap hati dan pikiran kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang tertabur tidak berlalu begitu saja, namun boleh bertumbuh berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyuarakan suara hati Tuhan terhadap jemaat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sehat dalam Kristus. Ya, pagi hari ini baik saya sebagai pribadi, keluarga, saudara mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya damai, sukacita dari Kristus senantiasa meliputi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca bagian firman Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Saya membacakan ke Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Buk yang menekannya dan gandanya di atas baunya, serta tongkat di si perindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini subtema kita Natal adalah Dia datang di tengah ketidakpastian. Ya, kalau kita mengenai tema besar kita pada bulan Desember adalah menata hati untuk menyambut Sang Ilahi. Nah, hari ini kita diberkati dengan subtema kita, atau tema Natal kita ini adalah Dia datang di tengah ketidakpastian.
dan saudara sekalian, saya tertarik dengan kata ketidakpastian. Tentu kita sangat paham arti kata itu. Ketidakpastian berarti menunjuk situasi dan kondisi yang tidak jelas. Nah, kalau kita runut atau kita tarik dalam teks bacaan kita, maka saya akan dapat satu informasi mengapa Yesaya menuliskan surat itu atau ayat itu. Oleh karena pada waktu itu bangsa Israel diambang kehancuran. Oleh karena bangsa Israel ada di dalam pengendalian bangsa Asyur, atau dalam bahasa yang lain, waktu itu bangsa Israel di bawah kekuasaan bangsa Asyur atau di bawah penindasan bangsa Asyur. Dan itu terjadi oleh karena bangsa Israel mundur poin pakati. Karena bangsa Israel sudah tidak lagi takut akan Tuhan, di sana banyak melakukan dosa. Maka kalau kita menurut dalam ayat yang pertama tadi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan menunjuk situasi dan kondisi yang menggambarkan pada waktu itu di mana kejahatan, perbuatan dosa. Ya. Kemudian situasi dalam ketidakpastian, bahkan kematian rohani sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jikalau kita mencoba merelevansikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, pada zaman atau dalam masa new normal di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka tidak kemudian kalau saya sudah mengatakan bahwa hari-hari ini di dalam suasana yang penuh ketidakpastian, baik di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan, di bidang pendidikan dan yang lain-lainnya, dapat dikatakan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Orang yang sedang bekerja, orang yang sedang usaha, orang yang punya perusahaan sekalipun diharapkan dalam situasi penuh ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat meyakini bahwa Allah yang kita sembah, Allah Sang Immanuel itu, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang penuh cinta kasih-Nya dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Fakta dituliskan oleh Alkitab dalam kondisi yang demikian, di mana bangsa Israel itu dalam kegelapan, Tuhan melamar umat-Nya sebagai bukti bahwa Allah Yahweh Elohim yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu betul Allah yang tidak meninggalkan sejengkal pun terhadap umat pilihannya, terhadap umat tebusannya. Maka Ia melawat umat, Ia datang di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian saya tuliskan kegelapan menggambarkan pada kejahatan, dosa, kesukaran, ketidakpastian, kematian. Dalam keadaan yang seperti itu Allah tetap peduli, Allah tetap tidak membiarkan umat-Nya. Gusti Allah boten tinggal gelanggang complayu. Nanti Gusti Allah itu Gusti ingkang penuh tanggung jawab. Sudah menetapkan bangsa Israel sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusannya. Sudah menetapkan panjenengan sedoyolan kula dados umat tebusanipun, umat kang pilih wonten ngarsanipun Gusti. Maka ketika dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Allah tidak cuci tangan, tetapi Allah tetap peduli. Allah datang melawat panjenengan dan kita semua
dalam situasi ketidakpastian itu. Pertanyaannya Bapak dan Saudara sekalian, apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya di tengah ketidakpastian itu? Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, Allah melawat dengan terang yang besar. Ayat pertama dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Allah melawat umat tebusannya, umat pilihannya kalau depan dengan sedolan pulau dengan terang yang besar. Dan terang yang besar itu telah bersinar di atas kegelapan. Luar biasa. Kemarin saya sudah bacakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Tetapi tidak salah jikalau saya ulang kembali Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, inilah kepedulian Allah, tidak membiarkan umat pilihannya, umat tebusannya di dalam situasi yang penuh kegelapan, dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Maka terang itu datang, terang besar itu datang dan telah bersinar di atas kegelapan untuk menghalau, untuk menghancurkan kegelapan itu. Maka kemarin malam waktu ini menyampaikan firman Tuhan dalam pengumuman yang terakhir, bahwa namanya terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Ketika terang itu datang, maka gelap itu akan sirna. Nah, ketika bangsa Israel atau umat pilihan di tengah-tengah kegelapan itu hanya dengan satu cara supaya kegelapan itu sirna, maka Allah datang dengan terang yang besar untuk menyinari kegelapan yang tidak jelas menjadi jelas, yang tersembunyi menjadi terang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, aplikasinya dalam kehidupan kita pada hari ini di tengah-tengah kegundahan, kegalauan, bahkan di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan, yakinilah Allah yang hari ini kita sedang peringati, kita rayakan. Dia melawan panjenengan sedoyo pulau dengan terang yang besar. Dan terang yang besar itu dia berfirman, dia bersabda, karena dia adalah terang dunia. Adalah firman itu adalah terang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Allah di tengah ketidakpastian? Ternyata Tuhan membawa sukacita yang besar. Ayat 2 dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jalan dan seterusnya. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah dalam tanda petik menuju keputusasaan itu, justru Allah membawa sukacita yang besar. Sukacita yang besar, Bapak Ibu. Itu artinya Allah mengajarkan kita semua untuk mensikapi apapun yang terjadi, bukan dengan kekuatan dan akal budi kita, bukan dengan pemikiran manusia kita yang cenderung hanya membawa sebuah kesedihan, keputusasaan, bersuara, bersungut-sungut,
nelongso panunggawana marang kang kuwasa lan sesama. Natal ini memang sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Panggilan untuk bisa hadir saja sangat dibatasi tempatnya, sehingga yang tampak list di dalam daftar itu akhirnya dengan terpaksa tidak diizinkan bersama. Namun sore nanti tetap bisa menikmati Natal secara virtual. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sangatlah relevan sekali di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan sukacita yang besar itu akan membangun imunitas kita yang tinggi. Ya. Dengan sukacita yang besar, secara kesehatan akan membangun imunitas yang tinggi, dan itu sangat relevan dengan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Maka saya seringkali beberapa hari ini saya menuliskan ketika menyapa panjenengan tetap SSO, SSO, tetap sehat, semangat dan optimis. Tetap sehat, semangat dan optimis itu mencerminkan kita menikmati sukacita yang besar di dalam perang yang besar, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam lawatan dengan perang yang besar yang menghadirkan sukacita yang besar itu diwujud nyatakan, dibuktikan dengan tindakan konkret. Allah meninggalkan tahta kemuliaannya dalam kerajaan surga, turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Ini Bapak Ibu Saudara, turun dalam dunia, lahir menjadi seorang bayi Yesus. Ya. Tadi ketika pujian malam kudus tadi, hati Pak Budi terharu. Saya merenungkan dan membayangkan situasi pada waktu itu. Lalu coba saya tarik, saya refleksikan dengan situasi new normal ini. Sungguh, kalau kita sekarang ini bisa duduk bersama, bisa memuji nama Tuhan bersama, ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Mungkin pada hari ini kita tidak akan merasakan seperti tahun yang lalu. Mungkin kita berpakaian yang masih pantas dipakai. Mungkin kita tidak bisa memakai hal-hal yang kita harapkan. Mungkin kita terbatas untuk melakukan anjang sana atau bersilaturahmi. Tetapi mari kita berpikir secara sehat, semangat dan optimis. Sementara orang yang di luar sana untuk melakukan supaya kita tahu betapa tidak mudahnya. Kalau sekarang kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bisa berkumpul, berbagi dalam keadaan Natal yang disebut sekali, ini satu anugerah yang luar biasa. Kita patut syukuri, tanggalkan rasa bersungut-sungut ketidakpuasan itu. Ya. Tapi mari kita bersikapi dengan rasa syukur di hadapan Allah. Itulah yang menghadirkan sukacita besar. Karena Yesus yang sudah dalam kemampanannya, di dalam kemuliaannya, rela datang ke dalam dunia, datang di tengah-tengah umatnya yang penuh ketidakpastian ini, untuk membawa perang yang besar, untuk membawa sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengingatkan dalam Injil Yohanes pasal 3:16. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kata ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesaya mempertegas di dalam yang 5 tadi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Tidak ada duanya penasihat di muka bumi dan surga yang punya keajaiban kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus. Maka di tengah panjang dan kebuntuan, kepanikan, kegalauan, ketakutan, datanglah kepada Sang Penasihat ajaib. Marilah kepadaku barang siapa yang lesu dan berbeban berat, aku akan dengan kelegaan. Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan selalu memanggil kita penasihat yang ajaib. Kemudian disebut juga Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal dan Raja damai. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat pilihan, umat tebusanya, di tengah-tengah ketidakpastian ini justru membawa shalom. Amin. Menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, bukan justru menambah-nambah keruwetan, kepanikan, ketakutan. Tapi kita dipanggil untuk menjadi perang dunia dengan membawa shalom. Misalnya dalam keluarga kita ada yang sedang bersusu, ada yang sedang galau, ada yang sedang tidak puas. Sampaikan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membawa suasana damai. Ini sangat penting, Bapak dan Saudara. Kalau kita benar merasakan hari ini, saat ini, dia datang di tengah-tengah ketidakpastian hidupmu, maka aplikasinya kita harus membawa damai seperti Yesus Kristus yang membawa damai. Maka disebut Raja damai. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah di saat yang normal ini kita tetap bersama Yesus. Kita tetap bersama Yesus. Jangan Anda punya prinsip yang penting umat umum, mumpung enak, mumpung ono. Yang penting hari ini saya nikmati sepuas-puasnya, entah hari esok. Alkitab sudah mengatakan kesusahan hari ini cukuplah, besok ada kesusahan sendiri. Itu kalau dipahami secara baik dan benar tidak salah. Tapi kalau itu dipakai sebagai senjata untuk terus kita hidup dalam kedagingan kita di dalam kehidupan yang tidak katakan, itulah kesalahan yang fatal. Karena kenapa? Karena dia adalah penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal dan Raja damai. Kiranya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua supaya benar-benar menikmati lawatan Tuhan di dalam ketidakpastian ini, supaya dapat pegang teguh atas janji firman-Nya, mengikut Kristus, tidak goyah oleh tawaran dunia, namun akan tetap setia, taat sampai garis finish. Yakinlah dengan pasti Dia Sang Immanuel yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Dia melawan kita dengan perang yang besar. Dia malah kita menghadirkan sukacita yang besar. Dia malah kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang konkret. Dia menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Bethlehem berkali-kali saya kata dari kata bait dan lehem. Bait artinya rumah, dan adalah roti. Artinya bersama dengan Kristus kita tidak akan pernah kelaparan dan kehausan, karena ada roti kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kami yakin Roh Kudus senantiasa mengajarkan firman-Mu ini yang semakin dalam dan semakin dapat kami pahami dan kami mengerti. Kami sadar di tengah ketidakpastian dalam hidup ini,
ketika kamu mencoba mengatasi dengan kekuatan yang kau berikan, justru kamu semakin terbelenggu, bahkan kamu semakin tersesat, semakin jauh, dan kamu lagi takut untuk berbuat dosa. Namun oleh karena engkau setia melawatkan dengan terang yang besar dan terang itu menyinari kegelapan, bahkan engkau membawa sukacita yang besar, karena engkau bukan hanya menyampaikan dengan kata-kata, tetapi engkau membuktikan kasih-Mu dengan turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia di dalam bayi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kiranya kami berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan bersama-sama Yesus, karena Engkau Allah Sang Immanuel. Di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Santoso. Firman yang sungguh relevan dengan keadaan kita saat ini. Di tengah segala ketidakpastian, kita tidak galau lagi karena Tuhan datang di tengah ketidakpastian. Jemaat dikasih Tuhan, kami sampaikan pengumuman bahwa tanggal 3 Januari nanti akan diadakan ibadah perjamuan kudus. Maka jemaat mempersiapkan diri mulai dari saat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus di awal tahun. Dan nanti sebelum pulang meninggalkan tempat ini akan ada persembahan palungan. Jemaat bisa bergantian mengisi persembahan palungan yang ada di depan, kemudian baru keluar meninggalkan gedung gereja. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Pandemi masih belum berakhir. Pada awalnya saya merasa harusnya tahun ini sudah selesai. Kita kembali bisa merayakan Natal seperti biasa. Latihan paduan suara, anak-anak berlatih gerak dan lagu, gladi bersih, perayaan hari Ibu sampai dengan puncaknya pada hari ini. Tetapi rupanya Tuhan belum mengizinkan itu terjadi. Satu yang kita percaya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Itu yang selalu kita imani. Apapun permasalahan yang saat ini menimpa kita, Tuhan bersama dengan kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kembali Bapak Pendeta akan memimpin dalam doa dan menutup dengan doa berkat. Kita siapkan dengan pujian, waktu Tuhan yang terbaik.
ketidakpastian ini. Namun kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Oleh sebab itu kami selalu yakini, karena Engkau Allah yang sudah merawat kami di tengah-tengah ketidakpastian ini, Engkau akan selalu menyertai kami, sehingga setiap kami dimampukan dapat melewati masa-masa yang penuh ketidakpastian ini bersama Sang Immanuel. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Saat ini Bapa akan bersatu atas sidang jemaat-Mu, kembali menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas belas kasihan-Mu. Namun terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami dan layakkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa di tengah-tengah Natal yang penuh ketidakpastian ini, Engkau tahu kan Tuhan, ada sebagian yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik faktor sakit penyakit maupun karena faktor usia. Kami teringat Tuhan untuk Ibu Yelsari, Ibu Rowan, Bapak Timotius Marini, Bapak Ibu Satijo. Kami teringat Tuhan untuk Bapak Ibu Ramisa, Ibu Rusti, Mbak Trio, Ibu Pawoko, Tuhan, Ibu Ivan Ngalimin, Tuhan, juga Ibu Kustanti, Ibu Trini, dan yang lain-lainnya. Tuhan, di dalam kami boleh memperingati Natal itu berkenan melawat mereka. Engkau membawa terang yang besar kepada setiap mereka, menghadirkan sukacita yang besar kepada mereka, dan mereka yakin bahwa Allah Sang Immanuel selalu menyertai mereka. Beri kekuatan, kesehatan yang baru kepada mereka, ajarkan mereka tak setia dan tak iman percaya mereka untuk boleh beri keteladanan bagi anak keturunannya. Bapa, Engkau juga tahu jemaat Tuhan yang sekarang bergumul di dalam pekerjaannya, usahanya, bahkan ada merintis di dalam pekerjaan yang baru, namun seakan dibakar ketidakpastian. Teguhkan iman mereka Bapa, bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkannya, dan Tuhan akan menyertai mereka dalam pertemuan dan pengalaman mereka, sehingga dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan terang dunia dalam Kristus Yesus itu, akhirnya mereka layak diberkati. Anugerah turun kepada setiap mereka, dan mereka pun boleh menikmati sukacita besar yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kami sudah berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami terus berdoa untuk keluarga besar almarhumah Ibu Suparti. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, semangat yang baru, optimisme dan kasih Tuhan, supaya mereka kembali dari kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan pasti Engkau sudah memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka kembali hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk keluarga besar Bapak Ibu Riono. Kiranya Tuhan juga memberikan penghimpunan kekuatan ketabahan sabar. Oleh karena mereka juga ditinggalkan oleh kekasih Ibu Dwi Sahat. Kami yakin pasti makmur dan turut beserta keluarga besar juga mengalami satu pemulihan. Pada akhirnya Tuhan, pagi hari ini kami serahkan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, di rumah tangganya dan keluarganya dan pekerjaannya dan perekonomiannya, di dalam anak-anak mereka dan studinya dan perkuliahannya, dalam nama Yesus. Di hari Natal ini Engkau lawan setiap mereka, proteksi yang berkuasa Kristus, sehingga jemaat Tuhan tetap semangat, sehat, optimis dan Kristus, dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terakhirnya kami serahkan Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden dan para menteri di tengah-tengah berjuang menanggulangi
merebaknya COVID-19 yang tak kunjung selesai. Kami yakin Tuhan punya cara tersendiri oleh pemimpin kami ini untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Bahkan kami akan berpacu-pacu Tuhan yang terbaik untuk membangun kembali bangsa ini dipulihkan dari segala pengaruh pandemi COVID-19 ini. Karena kami yakin Engkau sangat mencurah hujan pertobatanmu, hujan kuasa-Mu, hujan kasih-Mu atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, jika sebentar kami jemaat Tuhan, kami bersama-sama mengaturkan persembahan palungan dan memberikan persembahan palungan yang berikan persiapan kami masing-masing, supaya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan berdiri, mari kita bersama-sama berkat yang datang kepada-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yakinlah dengan beriman di tengah-tengah ketidakpastian ini, Sang Immanuel selalu datang menolong saudara dengan terang yang besar, membawa sukacita besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka sekarang doa berkat yang datang kepada-Nya, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus melalui kebaktian Natal pagi hari ini, saudara diberkati dalam damai sejahteranya beserta anak keturunan Bapak Ibu dan saudara sekalian sejak pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Thank you.
Amin.